Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haikal Saiful Ramadan, NIM 11920700026. Nah, izin memperkenalkan diri ya. Saya di sini akan mempresentasikan atau membawakan sedikit tentang materi pengukuran. Nah, untuk lebih lengkapnya silahkan langsung saja simak dan ikuti materi pada pembawaan materi kali ini. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik Pak. Apa semuanya hadir nih? Hadir Pak. Hadir Pak. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, di sini siapa ketua kelasnya? Paris Pak. Paris boleh minta tolong pimpin doa teman-temannya. Baik Pak. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Nah, alhamdulillah. Bapak cek dulu ya kehadirannya. Bapak absen manual ya. Kosit, Hadir Pak. Paris, Hadir. Fatir. Hadir Pak. Nah, alhamdulillah pada hadir ya pada pertemuan kali ini. Nah, sebelum kita membahas materi kali ini, Bapak pengen tahu materi yang telah diajarkan minggu lalu. Apa ada yang masih ingat? Saya Pak. Boleh Kosit? Minggu lalu membahas tentang hakikat ilmu fisika Pak. Nah, betul. Apa itu hakikat ilmu fisika? Ilmu fisika merupakan suatu cabang ilmu yang membahas tentang bagaimana alam bekerja. Nah, betul. Ada yang tahu lagi? Siapa? Boleh, Fatir? Jadi ilmu fisika itu kalau menurut saya ilmu yang mempelajari tentang fenomena alam Pak. Nah, betul. Betul ya, tadi yang dikatakan oleh Korsid sama Fatir. Jadi hakikat fisika itu merupakan kumpulan pengetahuan, cara berpikir, dan cara penyelidikan. Nah, menurut para ilmuwan, hakikat ilmu fisika itu dibagi menjadi 3. Yaitu ada fisika sebagai produk, yang pertama. Yang kedua ada fisika sebagai proses. Dan yang ketiga ada fisika sebagai sikap. Nah, yang sebagai produk adalah fisika sebagai produk itu kumpulan pengetahuan yang dapat membentuk fakta, konsep, prinsip, hukum, dan model. Nah, lalu ada fisika sebagai proses, yaitu fisika sebagai proses memberikan gambaran tentang pendekatan untuk menyusun ilmu pengetahuan. Jadi menyusun ilmu pengetahuan ya. Jadi yang ketiga ada fisika sebagai sikap. Nah, fisika sebagai sikap ini dikatakan bahwa setiap langkah dan proses membutuhkan sikap ilmiah dan cara berpikir yang baik. Nah, antara lain ingin tahu, rasa penasaran, tuh, rasa percaya diri, jujur, dan terbuka gitu dah. Lalu materi yang akan bahas pada pertemuan kali ini adalah tentang pengukuran ya. Jadi apakah ada yang tahu sekilas tentang pengukuran atau yang sudah baca-baca? Saya Pak. Silakan Faris. Pengukuran proses untuk mengukur Pak. Nah, betul. Nah, sebelum kita membahas tentang pengukuran, Bapak akan kasih tahu terlebih dahulu tujuan dan manfaat kita mempelajari materi ini. Jadi tujuan kita mempelajari materi ini nanti kita dapat menuliskan satuan besaran pokok dan besaran turunan. Nah, lalu yang kedua kita dapat mengklasifikasikan jenis-jenis besaran. Lalu yang ketiga kita dapat menemukan penyebab ketidakpastian ya. Terus yang keempat kita dapat menerapkan hasil pengukuran dengan menghubungkan ketelitian dan angka gitu ya. Baik, seperti itu. Nah, tadi benar ya yang dikatakan oleh Korsid Parsa. Nah, untuk lebih jelasnya yang dikatakan oleh Paris, maaf. Jadi yang lebih jelasnya pengukuran adalah penentuan besaran, dimensi,
dan atau kapasitas. Nah, biasanya terhadap suatu standar atau suatu alat ukur gitu ya. Nah, ukuran juga dapat diartikan sebagai pemberian angka terhadap suatu atribut atau karakteristik tertentu, misalkan benda yang dapat diukur gitu ya, atau suatu objek yang dapat kita ukur atau kita kasih nilai gitu ya. Nah, Bapak pengen tahu sedikit ya, apakah ya benar-benar udah baca atau sekilas gitu meraba-raba atau sudah mengetahui gitu. Di dalam pengukuran tuh ada besaran dan juga pengukurannya itu sendiri. Nah, besaran itu terbagi dua. Ada yang tahu besaran itu apa? Yang dibagi dua tersebut? Ya Pak, Silahkan Pak Riz. besaran itu terbagi menjadi dua, yaitu besaran pokok sama besaran turunan. Nah, benar. Nah, besaran pokok atau besaran fisika ya adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Nah, itu terbagi dua kan, ada besaran pokok dan juga ada besaran turunan. Nah, besaran pokok adalah besaran yang satuannya itu tidak dapat dibagi. Nah, jadi besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Nah, ukuran terbagi menjadi dua ya. Ada pengukuran tunggal dan juga ada pengukuran berulang. Nah, pengukuran tunggal yaitu pengukuran yang dilakukan satu kali. Nah, pengukuran berulang adalah pengukuran yang dilakukan lebih dari satu kali. Jadi bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali gitu ya. Nah, lalu kita masuk ke alat ukur. Nah, alat ukur itu ada yang namanya mistar ya. Mistar itu seperti yang Bapak pegang atau penggaris yang kita lebih familiar. Nah, mistar ini skala terkecilnya itu 1. Jadi skala noniusnya itu dibagi setengahnya dari skala terkecil. Jadi 0,5 mm ya. Nah, selain mistar juga ada alat ukur yang namanya jangka sorong. Nah, jangka sorong ini terdiri atas 2 bagian. Yang satunya itu terdiri rahang yang tetap, yang kedua ada yang rahangnya yang bergerak. Itu buat mengukurnya. Skala terkecilnya juga sama ya, 0,1 mili atau 0,01 cm. Nah, lalu ada yang ketiga, alat ukur itu mikrometer skrup. Itu untuk skala satuan utama yang tertera pada selubung ya. Jadi lebih kecil, mikrometer kan ya. Jadi skala terkecilnya itu 0,01 mili. Jadi khusus yang lebih kecil itu alat ukurnya mikrometer skrup. Nah, tadi kan alat ukur yang dapat mengukur suatu benda. Nah, ada juga yang dapat mengukur waktu atau lama cepatnya. Kita dapat diukur dengan yang namanya stopwatch. Nah, alat ukur waktu yang umum digunakan ini seperti jam dinding. Cuman jam dinding itu lebih ke kayak menghitung waktu buat keseharian. Ada juga untuk alat ukur yang khusus gitu, hitungan detik atau sekon gitu, yang namanya itu stopwatch. Sering digunakan untuk percobaan fisika. Nah, tadi Bapak sudah jelaskan ya macam-macam besaran dan alat ukur. Nah, di alat ukur itu tadi Bapak belum jelasin, mohon maaf. Kalian kan tadi mendengar ya milimeter, meter, terus sentimeter. Nah, itu tuh termasuk ke dalam satuan alat ukur atau bisa dibilang SI ya, yang sudah ditetapkan oleh internasional, standar internasional. Nah, Bapak kasih contoh. Misalkan kita mengukur benda gitu ya, buku. Nah, ukur ini misalkan di sini tertera 15 cm. Ya. Nah, 15 itu sebagai apanya? Skala utama, Pak. Nah, betul. Sebagai besaran kan? Sebagai nilai yang diukur tadi. Nah, itu. Lalu arti sentimeter itu apa? Satuan. Nah, itu satuannya. Jadi tadi besarnya
cm satuannya. Tuh. Nah, tadi Bapak sudah menjelaskan sedikit materi ya. Barangkali nanti kalian pengen belajar lebih lanjut ya, nanti Bapak kasih modulnya, kasih referensi-referensi buat kalian dibaca ya. Nah, kalian kan sudah mempelajari materi yang Bapak sampaikan tadi kan, udah menyimak gitu. Nah, nanti Bapak akan sedikit ngasih tugas buat kalian buat pencarian lah untuk menambah wawasan. Nah, untuk kegiatan selanjutnya kita akan mencoba praktek gitu, agar kalian lebih paham. Nah, Bapak punya di sini punya pulpen dan penghapus. Nah, boleh kalian cari ini nilainya diukur dan juga satuannya apa, dan juga nanti kalian ditulis ya per kelompok. Nanti Bapak bagi dulu kelompoknya, nanti kalian lapor, dibuat laporan ya. Nah, sebelum kita ke praktek, Bapak bagi kelompok terlebih dahulu ya. Baik, Pak. Nah, untuk Korsid sama Paris itu kelompok 1. Nah, untuk Patir nanti kelompok 2 ya. Baik Pak. Ini kelompok 1 Bapak kasih pulpen. Ini sebagai subjek nanti buat pengukurannya, untuk nyari nilai-nilainya. Siapa? Korsid? Siapa? Nah, ini untuk kelompok 2. Objek. Ini objeknya ya, Ya. penghapus. Baik Pak. Nih, nanti kalian ada yang bawa penggaris kan? Ini Ada. Bapak ada 1. Enggak, Pak. Kalian pakai. Oh, enggak, Saya pakai. nggak bawa Pak. Siap. Nih, Siapa, Pak? dipakai terlebih dulu ya. Baik Pak. Siapa Terima yang kasih, bawa? Pak. Nanti dicari nilainya, nilai dari penggaris yang tadi, objek yang Bapak kasih ya ke kalian. Cari nilai dan besarannya. Coba kalian langsung praktekkan saja. Bukan, harusnya kayak gini. Saya sudah Pak. Siap. Pinjam penggarisnya. Silahkan. Sudah, Pak. Nah, baik. Nah, kalian kan sudah mendapat nilainya ya. Itu yang kalian dapat nilainya sentimeter atau milimeter? Kalau dari kelompok 1 itu senti ya? Sentimeter, Pak. Sentimeter. Nah, nanti kalian buat dari sentimeter ke milimeter dengan ditulis perwakilan oleh satu kelompoknya. Nah, baik. Jadi dari hasil praktek yang kalian lakukan, boleh disimpulkan apa yang kalian dapat perwakilan dari kelompok 1. Silakan. Silakan, Cid. Dari hasil pengukuran, Pak, kelompok 1 mendapatkan nilai besaran dan juga satuannya yang asalnya dari sentimeter kita rubah, kita konversi ke milimeter, yaitu dengan mengalikan 10, Pak. Nah, betul. Terima kasih ya. Itu yang didapat oleh kelompok 1. Kelompok 2, boleh Fatir? Ya, Bismillah. Kalau dari saya Pak, kelompok saya ya. Jadi yang saya dapatkan, alhamdulillah sekarang saya bisa mengukur penghapus. Nah, di mana hasil pengukuran saya Pak itu kalau dalam sentimeternya itu 5,8 cm. Nah, untuk skala milimeternya itu tinggal dikali 10 saja, jadi 58 mm. Seperti Nah, itu Pak. terima kasih, Fatir, ya. Ya. Atas penjelasannya. Nah, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan praktek pada pertemuan kali ini. Nanti boleh kalian dicoba di rumah ya. Misalkan mengukur meja, mengukur lantai, atau mengukur luas kamar kalian, itu bisa dipakai ya pengukuran, ilmu pengukuran ini gitu untuk kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah, Alamin, kita sudah membereskan materi pada pertemuan kali ini dan kita juga telah melakukan praktek sederhana
Nah, Bapak ingin tahu sebelum kita mengakhiri, Bapak ingin tahu apa yang kalian dapat pada materi pertemuan kali ini. Oke Pak, Boleh Korsid? alat ukur panjang itu diantaranya ada mistar, ada jangka sorong, dan ada mikrometer sekrup. Nah untuk mistar sendiri nilai ketidakpastiannya itu 0,5 mm Pak, 0,5 atau 0,05 cm. Nah, bagus. Ada lagi? Nah, boleh Faris. Untuk alat ukur massa ini ada neraca. Neraca itu terdiri dari 3 lengan dan 4 lengan. Ketidakpastian neraca tidak lengan itu adalah 0,05 gram. Sedangkan ketidakpastian neraca 4 lengan itu 0,005 gram. Kemudian ada alat ukur waktu. Alat ukur waktu ini yang digunakan biasanya stopwatch. Stopwatch ini terdiri dari 2 jenis, yaitu analog dan digital. Kemudian untuk ketidakpastiannya adalah 0,05 second. Nah, betul ya. Bapak sedikit mengulas lagi. Tadi kesimpulannya kita membahas tentang besaran pokok dan turunan. Terus alat ukur, pengukuran itu apa? Tadi kita udah bahas. Terus alat ukurnya juga ada jangka sorong, neraca, terus ada mikrometer skrup. Nah, terus kita juga tadi ada alat ukur waktu, yaitu stopwatch ya. Nah, bagus, kalian jadi memahami materi pembelajaran kali ini. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, Bapak ada sedikit soal ya sebelum kalian pulang. Nanti kalian isi dulu. Jadi ini soal tentang materi kali ini agar Bapak bisa menilai sampai mana pembelajaran kalian. Nah, kalian isi. Bapak kasih waktu 10 menit ya. Bapak kasih waktu 10 menit buat mengisi pertanyaan atau soal tersebut. Nanti kalian kumpulkan kepada Bapak ya. Ya sok, silahkan diisi. Bapak kasih waktu 10 menit. Nah, waktunya habis. Boleh kumpulkan. Nah, ini nanti Bapak nilai ya. Nanti nilai yang paling tinggi akan Bapak kasih hadiah buat kalian nanti yang dapat nilai paling tinggi. Nah, untuk mungkin sebagai refleksi, jadi kalian bisa renungkan apa yang kalian dapat dalam pembelajaran kali ini dan bagaimana kalian bisa menutupi kekurangannya pada materi kali ini. Kalian bisa renungkan pada diri masing-masing. Nah, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Bapak ucapkan sekali lagi terima kasih karena telah belajar bersungguh-sungguh untuk pertemuan kali ini. Sebelum kita akhiri, boleh tadi siapa ketua kelasnya boleh pimpin doa terlebih dahulu. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya Kang Faris sudah memimpin doa. Nah, Bapak akhiri pada pertemuan kali ini. Untuk pertemuan minggu depan kita akan mempelajari tentang GLB dan GLBB. Nanti kalian boleh baca-baca dulu di rumah, cari referensi agar nanti ketika pembelajaran mau dimulai kalian sudah siap. Baik Pak. Terima kasih Bapak akhiri. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak izin pamit dulu ya. Iya Pak.